Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhawat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang mana dibacakan kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan sebaik-baik tempat, yaitu tempat belajar ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'." Kalau seandainya engkau melewati taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, maka ambillah istirahat kalian sebentar dari kesibukan dunia, kesibukan berbagai macam hiruk pikuk dunia ini. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk istirahat sejenak di tempat yang dibacakan ilmu, qala Allah qala Rasul, yaitu majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan kita pada pagi hari ini untuk bisa istirahat, menenangkan jiwa kita, membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW di majelis ilmu. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih di bab ikhlas. Hadis yang terakhir di bab ini, bab ikhlas, di kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu azza wa jalla rahmatan wasi'an. Dan telah kita pelajari dan kita bahas di dalam hadis ini ada 3 orang pergi safar, lalu mereka kemalaman dan akhirnya mereka berteduh dan berlindung, bermalam di sebuah goa. Iya Bu? Gimana ceritanya Bu? Ingat gak ceritanya? Gimana ceritanya? Ada 3 orang nih, mereka pergi kemana? Safar. Akhirnya mereka kemalaman, lalu mereka berlindung di mana? Dalam goa. Apa yang terjadi? Gimana ceritanya? Coba satu orang mungkin yang bisa meringkas ceritanya. Kalau enggak bisa dilanjutkan nanti, karena ceritanya bersambung. Satu orang coba. Dikeraskan suaranya, apa pakai mic juga boleh atau dikeraskan suaranya. Apa ceritanya kemarin?
Atau rame-rame nggak apa-apa deh, biar satu orang jadi takutan. Ya, rame-rame nggak apa-apa. Apa ceritanya? Pertama, 3 orang pergi safar sama-sama 3 orang, terus mereka kemalaman, terus pergi bermalam di goa, terus tahu-tahu ada batu besar menggelinding jatuh menutup pintu goa. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Doanya doa apa? Tawassul. Nah, telah kita pahami bahwasanya ini doa tawassul. Tawassul ada berapa? 3. Yang pertama, nama-nama Allah. Tawassul dengan perantara nama Allah. Kedua, tawassul dengan perantara amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan manusia. Nah, ini semuanya boleh 3-tiganya. Yang ketiga, tawassul dengan manusia, ada 2 jenis. Yang pertama, pada orang hidup, hukumnya apa kepada orang hidup? Boleh asal dia mampu. Yang kedua, tawassul kepada orang mati. Apa hukumnya? Tidak boleh, syirik. Bisa syirik akbar. Meminta kepada orang mati, tawassul kepada orang mati. Nah, ini jenis tawassul yang mana mereka? Dengan amal soleh. Yang pertama, orang yang pertama bertawassul kepada Allah dan meminta supaya digeser batu dari pintu goa. Dengan apa dia pertama bertawassul? Dengan berbakti kepada orang tua. Ini boleh, kita bertawassul dengan amal soleh. Salah satunya berbakti pada orang tua. Ya Allah, saya telah berbakti kepada orang tua saya, maka lapangkanlah rezeki saya ya Allah, misalnya. Boleh. Ya Allah, saya telah berbuat baik kepada orang tua saya, maka jadikanlah anak saya anak yang soleh juga, anak yang berbakti ya Allah. Boleh. Bertawassul dengan berbakti kepada orang tua atau amal soleh. Yang kedua, sampai di situ kemarin Bu ya. Yang kedua, yang pertama tadi pintu goanya sudah mulai terbuka, tapi belum bisa keluar mereka. Pintu goanya mulai terbuka, mulai bisa melihat keluar, tapi belum bisa keluar mereka. Lalu mereka, di antara mereka yang kedua berkata, Allahumma innahu kana li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya dahulu aku punya anak paman, anak gadis pamanku. Anak gadis paman. Anak paman, anak perempuan paman. Kanat ahabban nasi ilai. Wanita tersebut adalah wanita yang paling aku cintai. Nah, dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta kepada anak pamannya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Aku mencintainya seperti laki-laki mencintai wanita yang paling dia cintai. Fa aradtuha ala nafsiha. Lalu aku ingin ingin menginginkan dia, artinya berzina. Aku menginginkan dia, sangat menginginkan dia. Famtana'at, tapi dia tidak mau. Ini bukan berzina maksudnya, afwan. Ini ingin menikahi maksudnya awalnya. Awalnya dia mau menikah. Fa'aradtu ala nafsiha, aku menginginkan perempuan tersebut, wanita tersebut. Famtana'at, tapi dia tidak mau dengan aku. Jadi dia cinta ditolak lah istilahnya Bu ya. Cintanya ditolak, lamarannya ditolak. Famtana'at minni hatta alammat bihasanah. Nah, jadi ada laki-laki ini sangat cinta kepada wanita. Wanita ini kadang-kadang kalau terlampau dicintai jual mahal biasanya, ya enggak Bu? Hah? Iya enggak? Saya tahu.
Saya udah lewat ini masa-masa. Jadi karena saking cintanya ya wanitanya jadi enak jadinya. Jadi apa namanya ya? Iya nggak Bu kalau gitu? Ilfil, iya nggak Bu? Iya ibu-ibu saya paham sekali kalau ibu-ibu itu begitu. Perempuan itu kalau terlalu tergila-gila kepada dia juga nggak mau. Nggak mau dia. Nah ini dia terlalu tergila-gila dengan wanita tersebut. Nah wanitanya jadi nggak mau. Yang khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu sedang-sedang saja. Nah dia saking cintanya, dia betul-betul cintanya, ia tertekan, dia stres, dia ditolak cintanya. Hatta alam mat bihasana, sampai wanita tersebut tertimpa panceklik. Panceklik, tahu panceklik Bu? Apa panceklik? Musim kemarau, musim kekeringan, musim yang tidak ada makanan kecuali sedikit. Minas sinin, faja'atni fa'a'taituha 20 wa mi'ah. Lalu akhirnya wanita tersebut datang kepadaku, berarti dia laki-laki kaya ini. Jadi wanita ini tidak semuanya matre. Walaupun kadang-kadang ada ya Bu ya. Tapi tidak semuanya. Wanita itu apa? Yang penting nyaman, ya nggak Bu? Tapi kalau terlalu berlebih-lebihan cintanya itu wanita itu nggak nyaman juga, nggak nyaman wanita itu biasanya. Ternyata laki-laki ini laki-laki kaya, nah berarti dia tidak memandang kekayaan tersebut. Wanitanya tidak memandang kekayaan, tapi dia nggak nyaman ngelihat yang laki-laki ini. Nah datang perempuan tersebut, datang wanita tersebut kepada si laki-laki, karena laki-laki ini orang kaya. Faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ah. Lalu aku kasih dia 120 dinar. 120 dinar. Ini duit gede ini Bu. Gak tahu saya berapa itu dinar sekarang. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat. Sehingga atau dengan syarat dia mau aku datangi atau aku berzina katanya. Dia mau berzina dengan wanita tersebut. Ini artinya laki-laki ini mampu. Orang yang kaya, dia bisa dengan apa namanya? Bisa mencari wanita lain, tapi saking dia tergila-gilanya dengan wanita ini, dia tetap menginginkan wanita ini. Nah kebetulan terjebak ini wanita terjebak. Dia tidak punya cara lain, kecuali dia sudah kelaparan, mungkin keluarganya sudah kelaparan karena terjadi panceklik. Akhirnya wanita ini menerima 120 dinar dan dia setuju untuk berzina dengan laki-laki ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saya ngomongnya langsung ya Bu, ini ilmu masalahnya, ini ilmu. Kita buka-bukaan aja ngomongnya karena ini ilmu. Kalau tidak langsung ngomongnya takut nggak paham. Akhirnya wanita ini mau berzina dengan laki-laki itu. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah mampu, siap dan aku sudah bisa untuk berzina. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaihi. Di riwayat lain sampai aku sudah duduk di atas kedua kakinya. Ini artinya sudah terlalu dekat ini, sudah benar-benar akan terjadi zina tersebut. Nah ini biasanya orang sudah kalap ini, udah hilang itu pikirannya. Akalnya sudah hilang, udah tidak bisa berpikir lagi karena dia sudah duduk di atas perempuan tersebut. Qalat ittaqillah, lalu perempuan tersebut mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Ini yang menakutkan. Langsung laki-laki itu kaget dengarnya. Wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddul khatama illa bihaqqi. Jangan kamu hancurkan penutupnya kecuali dengan hak atau dengan yang dihalalkan Allah. Artinya maksudnya itu keperawanan dia. Jangan sampai kamu
ambil keperawanan ini atau tutup ini, melainkan dengan cara yang dihalalkan Allah. Paham, Bu? Nah, ini menegangkan ini sampai di sini. Fan saraftu anha. Akhirnya apa? Langsung laki-laki itu ketakutan. Ketakutan dia, merasakan bahwasanya ini perkataan menakutkan. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Ketakutan kepada Allah tersebut adalah amal soleh. Ini kan kita ceritanya amal soleh tadi ya, Bu ya. Amal soleh. Dia mendengar takutlah kepada Allah, akhirnya dia takut. Laki-laki itu takut mendengar perkataan perempuan tersebut. Takutlah kamu kepada Allah, kata perempuan itu yang tidak berdaya tersebut. Lalu laki-laki itu padahal dia mampu, tapi dia ketakutan mendengarkan perkataan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dia ketakutan mendengarkan perkataan tersebut. Fansaraftu anha, lalu aku berpaling dan pergi dari dia. Saking takutnya. Artinya apa? Takut kepada Allah adalah amal soleh. Bisa dijadikan tawassul kepada Allah karena dia takut kepada Allah. Laki-laki tersebut takut kepada Allah. Lalu akhirnya dia tinggalkan perempuan tersebut. Wahia ahabbun nasi ilai, dan wanita tersebut adalah wanita yang paling aku cintai sampai waktu itu, sampai waktu tersebut masih dia yang paling dia cintai. Belum ada orang yang menandingi perempuan tersebut di hatinya. Tapi saking takutnya kepada Allah, dia tinggalkan hal yang paling dia cintai. Wa taraktu dzahabal ladzi a'taituha. Aku tinggalkan juga emas dan dinar yang telah aku berikan kepada dia, aku biarkan. Tidak aku minta lagi harganya, atau tidak aku perhitungkan lagi. Dia tinggalkan harta dia dan uang yang telah dia berikan kepada perempuan tersebut, dan perempuan tersebut juga dia tinggalkan. Karena apa? Kenapa, Bu? Takut kepada Allah. Ini takut kepada Allah adalah amal soleh. Amal saleh ini yang harus kita pupuk, dan kita nuntut ilmu demi ini. Kita belajar gara-gara ini supaya kita takut kepada Allah. Kalau kita belajar tidak takut kepada Allah, ini yang dipertanyakan, belajar atau tidak itu. Kadang-kadang kita lihat sebagian orang pengajian atau belajar atau sekolah tapi tambah melenceng, tambah tidak takut dia kepada Allah. Ini bermasalah ini ilmunya. Ilmu itu membuat orang makin takut kepada Allah, sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Makanya ibu belajar, bapak-bapaknya juga suruh belajar, anak-anaknya juga disuruh belajar. Supaya apa? Supaya takut kepada Allah. Paham, Bu? Bukan yang kayak sekarang ini belajar supaya apa? Supaya jadi pilot. Belajar supaya apa? Supaya jadi dokter. Belajar supaya apa? Supaya nantinya bangga, supaya dapat jabatan, supaya dapat. Ini belajar cuman belajar dunia aja. Belajar akhiratnya mana? Yang belajar yang sungguh-sungguh, yang belajar sebenarnya, yang ilmu yang sebenarnya adalah ilmu akhirat. Makin orang itu berilmu, makin takut dia kepada Allah. Nggak apa-apa anak ibu jadi pedagang, nggak apa-apa. Apa salahnya jadi pedagang? Tapi pedagang yang takut kepada Allah. Nggak apa-apa anak-anak ibu nantinya jadi misalnya jadi kuli atau jadi kerja di proyek misalnya. Tapi takut kepada Allah. Dibandingkan jadi pejabat tapi tidak takut kepada Allah. Mana ibu pilih? Anaknya jadi pedagang takut kepada Allah, atau anaknya jadi pejabat tidak takut pada Allah? Pedagang mendingan. Nggak apa-apa pedagang di pasar, dagang sendal misalnya, dagang makanan, kuliner misalnya, nggak ada apa masalah. Tapi takut kepada Allah daripada jadi pejabat tapi tidak takut kepada Allah, daripada jadi insinyur, jadi dokter atau jadi pilot atau jadi apa tapi tidak takut kepada Allah. Buat apa sekolah? Kita belajar ini supaya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu.
Makin kita belajar, makin kita nuntut ilmu, makin kita takut kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pupuk. Harus kita pupuk kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Harus kita pupuk rasa takut kepada Allah. Dan ini ibadah yang tertinggi. Dan bahkan dijadikan tawassul oleh orang yang bertiga ini. Dia tawassul dengan takutnya kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah, dia tinggalkan hartanya 120 dinar. Dan dia tinggalkan wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Dia tinggalkan karena kata-kata takut kepada Allah tadi. Nah, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang aku meninggalkan hal tersebut, aku melakukan hal tersebut karena berharap wajah Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, disebabkan niatnya untuk Engkau ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi, maka bukakanlah apa yang menjadi kesulitan kami pada hari ini ya Allah, pada waktu ini ya Allah. Dia minta dibukakan pintu goa. Fan farajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Akhirnya bergeserlah pintu goa tersebut. Bergeserlah batu di pintu goa tersebut, mulai terbuka. Tetapi mereka masih belum bisa lewat. Nah, ini masih belum lewat lagi. Udah dua ini yang doa. Yang pertama dengan amal soleh, berbakti kepada orang tua. Yang kedua dengan amal soleh, takut kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat, takut kepada Allah. Nah, akhirnya yang ketiga nih, karena mereka bertiga. Yang ketiga, wa qala tsalitsu, yang ketiga berkata, Allahumma sta'jartu ujara. Ya Allah, aku pernah dahulunya menyewa pekerja, menyewa para pekerja. Wa a'taituhum ujrahum ghaira rajulin wahid, dan aku telah melunasi semua upah-upah mereka kecuali satu orang. Satu orang belum aku kasih upahnya. Tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia udah keburu pergi, udah lewat keburu pergi dan dia tinggalkan saya, dan upahnya masih di tangan saya. Paham, Bu? Upahnya masih di tangan orang ini. Yang punya upah udah pergi. Fathammartu ujrahu, lalu aku sammartu apa ya? Aku pergunakan atau aku kelola ya, aku kelola uangnya tadi. Wa a'taituhum fasammartu ujrahu hatta kathurat, sampai banyak, sampai mulai berkembang. Aku kembangkan hartanya tersebut atau uangnya tersebut sampai mulai berkembang. Minhul amwal faja'ani ba'dahin, sampai ketika uangnya tersebut atau hartanya tersebut sudah berkembang dan banyak, sudah dikelola jadi banyak, berkembang. Datang dia yang punya. Lalu dia tanya, ya abdallah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan kepada saya upah saya dulu mana? Upah saya dulu ada di sini, berikan upah saya mana? Fakultu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi. Lalu dia mengatakan yang aneh ini, dia mengatakan semua yang kamu lihat dari onta, sapi, kambing dan budak-budak di sini semuanya adalah punyamu. Kaget yang punya. Kira-kira ibu gimana? Kalau ada ninggalkan uang misalnya 100.000, lalu balik-balik tahu-tahu sudah 1 M. Kira-kira gimana kagetnya? Kaget nggak, Bu?
Kaget, ini kok banyak sekali. Kaget dia. Dia mengatakan, ya Abdullah la tastehzi bi. Wahai hamba Allah, kamu jangan olok-olok saya. Kamu yang benar ngomong. Kamu jangan olok-olok saya, kata. Kamu jangan permainkan saya. Saya cuma ninggalkan duit 100.000, kok kamu kasih 1 M ini? Kira-kira begitulah. Saya cuma ninggalkan duit beberapa dinar, kok kamu kasih saya onta, sapi, kambing, budak-budak, dan semua harta benda yang sangat banyak. La tastahzi'u bi, kamu jangan berolok-olok. Fakultu la astahzi'u bik, saya tidak memperolok-olok kamu. Ini jujur, saya jujur, ini benar, ini punya kamu semuanya. Fa'akhadahu kullahu. Oh, kalau begitu alhamdulillah katanya. Mana semuanya? Diambil sama dia semuanya. Wah, Masya Allah. Kira-kira kita mau nggak ngasih Bu, kira-kira begitu? Jarang yang mau ya Bu ya. Nah, ini saking jujurnya dia dan saking lurusnya dia kasih semua harta yang telah dia niatkan untuk dikelola tadi. Harta pekerjaannya dia. Dia kasih semua, silakan ambil semuanya. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Akhirnya diambil semua, nggak dikasih saya sedikit pun. Seharusnya kan ada dia haknya dia ya Bu ya. Kan dia kan bantuin, seharusnya kan dikasih juga. Buat kamu setengah deh, kan bisa kan? Buat kamu setengah, kan kamu sudah bantuin saya buat mengelola harta saya. Ya udah ambil misalnya. Ini nggak diambil semua, saya nggak dikasih lagi, nggak ditegur saya katanya. Diambil semua yang saya kasih tahu. Lalu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau seandainya itu aku lakukan karena takut kepada Engkau, karena berharap wajah Engkau, karena menginginkan niatnya untuk Engkau, maka bukakanlah pintu bagi kami dan tolonglah kami dalam kesulitan kami ini. Fan farajatis sakhratu fakharaju yamshun. Akhirnya yang ketiga berhasil. Akhirnya terbukalah pintu itu, terbukalah batu tersebut. Akhirnya mereka mulai bisa keluar dan akhirnya mereka langsung lari keluar dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Ini adalah dahsyatnya doa tawassul. Nah, kita murojaah yang pertama tawassul tadi, tawassul kepada amal yang di sini, yang di hadis ini, tawassul dengan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, tawassul dengan ketakutan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ini juga amal saleh. Yang ketiga, tawassul dengan amalnya yang terakhir apa nih? Jujur, dia jujur dan dia berikan hak orang lain. Ini bertawassul dengan amal soleh, yaitu dengan kejujurannya dan dia memberikan hak orang lain. Nah, ini adalah tawassul yang disyariatkan dan ini boleh kita amalkan. Jadi tawassul itu tidak semuanya syirik. Tawassul itu banyak, tidak semuanya syirik. Ini boleh kita amalkan. Tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Wahai orang-orang beriman, carilah, berharaplah kepada Allah. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah-wasilah itu tersebut adalah nama-nama Allah, wasilah, yaitu perantara untuk mendekati Allah. Atau amal-amal soleh juga perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga minta tolong kepada orang lain untuk mendoakan kita, juga perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga perantara untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dari hadis ini ada 3 cara bertawassul, yaitu tawassul kepada Allah, tawassul kepada
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini yang kita sayangkan ya Bu ya. Kayak kita sayang sekali pada kaum muslimin ini. Saya ketika kita sampaikan kepada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin malah marah-marah, menolak. Kita tahu kaum muslimin itu cinta kepada Rasulullah SAW, kita tahu. Dan kita juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita sama-sama cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri yang melarang kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Sekarang kita tanya, Nabi SAW orang bukan? Orang. Nabi SAW bukan Tuhan. Pertama orang. Yang kedua, Nabi SAW masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Nah, cuman ini sudah terjadi kepada kaum-kaum sebelum kita. Apa sebabnya kekufuran atau kesyirikan orang-orang Nasrani apa Bu? Ketika mereka mulai mengagungkan Nabi Isa berlebih-lebihan. Ya enggak? Mereka mulai berdoa kepada Nabi Isa, mulai menganggap Nabi Isa mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Salah satunya menjawab doa. Nabi Isa manusia, dan Nabi Isa tidak bisa menjawab doa. Yang menjawab doa itu hanya Allah. Nah, kita balik ke hukum tawassul tadi. Kita sudah sepakat tawassul boleh kepada manusia, syaratnya orang hidup. Itu sepakat para ulama itu. Tidak ada perbedaan. Orang hidup boleh. Nah, tawassul kepada orang mati, sepakat juga para ulama itu tidak boleh. Tidak boleh kepada tawassul kepada orang mati. Nabi SAW adalah orang, manusia. Dan Nabi SAW sudah mati sebagaimana firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati sebagaimana mereka juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Nabi SAW punya jiwa enggak? Punya. Berarti Nabi SAW juga merasakan mati, kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad melainkan hanya rasul saja, kata Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah lewat rasul-rasul sebelumnya juga begitu. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad mati atau dia terbunuh kalian jadi murtad, kata Allah. Maka Nabi SAW udah meninggal, udah mati. Tidak bisa datang lagi ke Bogor ini, tidak bisa datang lagi ke tempat-tempat acara-acara kita, tidak bisa. Nabi SAW dikubur, nggak bisa keluar, sudah di dalam kubur, tidak bisa datang lagi. Kita bikin acara, Nabi SAW datang, Nabi SAW datang, nggak ada itu. Nabi SAW di kuburannya. Kalau memang Nabi SAW bisa datang kepada manusia, ya istrinya yang didatangi dulu, Aisyah. Kalau memang Nabi SAW bisa datang, ya pamannya Abbas yang didatangi dulu. Atau pada hari ini, kalau Nabi SAW bisa keluar dari kuburnya, Raja Salman yang didatangi dulu. Iya nggak Bu? Raja Salman, Raja Saudi. Kenapa harus ke Indonesia, ke Bogor? Ngapain Nabi SAW ke Bogor? Jauh banget. Mendingan Nabi SAW ke Raja Salman duluan. Iya nggak Bu? Kira-kira kalau kita bayangkan ini Nabi SAW, kalau bisa keluar dari kubur, mending ketemu Raja Salman dulu atau ketemu orang Bogor dulu? Raja Salman dulu mendingan. Kepada Raja Saudi duluan bagusnya. Kenapa harus ke Bogor? Emang di Bogor ada apa? Nah, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah Nabi Muhammad kalau sudah mati kalian mau berubah agama kalian, kata Allah. Dan
ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat sebagiannya tidak terima, nangis-nangis. Tidak mungkin engkau meninggal ya Rasulullah. Sampai Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya bunuh, kata Umar. Memang berat menerima kematian Nabi SAW, karena beliau adalah Rasul, orang yang paling mulia. Memang berat. Umar juga merasakan berat tersebut. Kita juga memahami kaum muslimin yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW memang sudah mati. Datang Abu Bakar ketika itu kepada Umar. Wahai Umar, kamu diam. Naiklah Abu Bakar ke atas mimbar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, membaca ayat ini, innaka mayit wa innahum mayitun. Engkau mati wahai Muhammad dan mereka juga mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad melainkan adalah hanya rasul, telah datanglah rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'u qadalan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad sudah mati kalian akan berubah agama kalian? Kata Abu Bakar, faman siapa yang menyembah Muhammad, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup tak akan pernah mati. Nah, ini yang harus kita pahami. Nabi SAW sudah meninggal, alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi SAW sebagai manusia dia sudah meninggal, tidak boleh lagi kita berdoa meminta. Soal itu artinya meminta. Doa masalah yaitu doa meminta sesuatu itu. Ketika hidup kita boleh meminta kepada Nabi SAW. Ketika sudah mati kita tidak boleh lagi minta kepada Nabi SAW. Nabi SAW sudah dikubur. Nabi SAW tidak punya lagi kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada kita sekarang. Tidak mampu lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tad'uuhum. Allah berfirman kepada kita, kepada Rasulullah SAW mengenai orang kuburan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian berdoa kepada dia, kepada orang yang di kuburan, orang yang sudah mati, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Nabi SAW tidak mendengar kita berdoa. Dan juga orang-orang mati semuanya tidak dengar lagi kita berdoa kepada mereka. Kalau kita berdoa kepada mereka sia-sia. Kita ngomong tidak ada yang dengar. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak dengar. Wa in sami'u, kalaupun mereka dengar, kata Allah. Coba didengarkan ini. Kalaupun mereka dengar, wa in sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat nanti mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian. Allah namakan itu kesyirikan, berdoa kepada orang mati, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Nah, bertawassul adalah meminta kepada orang mati. Bertawassul kepada orang mati adalah meminta kepada orang mati supaya diminta kepada Allah. Artinya jadi perantara. Nah, jadi perantara tentu kita otomatis kita berdoa kepada orang mati tersebut duluan. Seperti perkataan mereka, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu kan berdoa kepada Allah apa kepada Rasulullah, Bu? Nah, mereka mengatakan, aghithna ya Rasulullah. Allah, aghithna ya Rasulullah. Coba kita bedah perkataannya. Aghithna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Kira-kira perkataan tersebut doanya kepada Allah apa kepada Rasulullah? Kepada Rasulullah. Enggak boleh kita berdoa kepada Rasulullah. Kita kasihan kepada kaum muslimin sekarang ini yang tidak paham bahasa Arab. Mereka kadang-kadang asal bunyi, asbun, asal ngomong. Orang yang paham bahasa Arab
sedih dengarnya. Kita yang mengerti bahasa Arab itu terluka mendengarkannya. Ini bisa jadi orangnya nggak niat untuk berbuat syirik, tapi mereka apa yang dia dengar dia ikuti, dia sebut juga, aghithna ya Rasulullah, atau apa? Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah dengan perantara Mustafa, waghfir lana ma madha, ampunilah kami. Atau tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bi mujahidillah. Tawassal itu bertawassul dengan para mujahid. Bukan cuma kepada Rasulullah mereka bertawassul kepada para mujahid. Bertawassul kepada mujahidillah wa ahlil badr, bertawassul kepada ahlul badr. Nah, ini kan orang yang sudah mati semuanya ini. Tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah mati, tidak boleh kita bertawassul kepada orang yang sudah mati. Ini tauhid ini gampang melakukannya, dan syirik itu juga gampang orang jatuh kepadanya. Makanya kita harus belajar biar paham. Karena beratnya syirik ini, Bu, beratnya syirik ini dia tidak ada nafsu di dalamnya. Ini apa? Beratnya syirik ini dia tidak ada nafsu di dalamnya. Kalau kita tidak mengerti, tidak paham, kadang-kadang ada orang jatuh kepada syirik, dia tidak sadar, dia merasa dia sedang beribadah. Dia menyangka dia sedang beribadah kepada Allah. Karena kalau syahwat kita tahu dari nafsu, kita tahu. Oh, berzina. Oh, ini kan kelihatan ini hawa nafsu, syahwat. Oh, minum khamar, kelihatan ini nafsu, syahwat. Oh, kita mencuri barang orang, mengambil barang orang, ada rasanya, ini ada nafsunya, ada syahwatnya. Tapi kalau syirik ini kadang-kadang orang menyangka dia lagi beribadah. Paham gak, Bu? Ini yang bikin kita sedih. Sedih kita menyangka, kaum muslimin menyangka dia sedang beribadah, padahal dia sedang berbuat syirik. Mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah, padahal mereka mengatakan perkataan-perkataan yang menghina Allah dan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya obatnya dengan ilmu. Harus berilmu. Kalau syahwat bisa dengan obatnya nahan nafsu atau berpuasa atau yang lain-lainnya. Tapi kalau syirik hanya dengan ilmu bisa kita hindari. Kalau tidak dengan ilmu kita tidak bisa. Makanya wajib kita belajar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Belajar menuntut ilmu itu wajib, fardu. Ibu-ibu kalau tidak ngaji dalam satu pekan, ibu-ibu bisa berdosa. Bisa berdosa. Karena begitu petunjuknya sahabatnya Nabi SAW itu minimal 1 kali sepekan belajar mereka. Wanita-wanita para sahabat itu saking banyaknya ilmu atau pelajaran yang diterima oleh laki-laki, oleh kaum laki-laki, para sahabat yang laki-laki, mereka minta dikhususkan 1 pekan untuk mereka belajar. Artinya apa? Itu petunjuk sahabat. Wanita-wanita para sahabat itu belajar minimal 1 kali sepekan mereka belajar. Yang laki-laki sebagiannya hampir setiap hari mereka belajar agama. Nah, yang ini kadang-kadang mau kawin baru belajar agama, ya nggak, Bu? Kalau mau kawin baru belajar baca Quran. Takutnya apa? Tidak sah kawinnya, nanti penghulunya marah. Jadi Al-Quran ini dibaca kalau mau kawin aja. Kalau enggak sebelum mati. Kalau ada yang mati. Kalau udah mati bapaknya baru buka Al-Quran. Ada enggak yang begitu, Bu? Ada kaum muslimin sebagian begitu. Kalau udah mati bapaknya baru dia buka Al-Quran. Kalau belum mati bapaknya dia belum buka Al-Quran. Nah, ini salah besar ini. Kita harus belajar nuntut ilmu sungguh-sungguh. Supaya apa? Bisa kita bedakan yang mana yang diridhoi Allah, yang mana yang dimurkai Allah, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Membedakannya hanya dengan menuntut ilmu. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita amal yang soleh. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.